Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umrid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rusulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wahin. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 10 Surabaya, Dr. Andes M. Maskur HS MSI, beserta jajaran Wakil Kepala Sekolah dan staf. Yang saya hormati guru SMP Negeri 10 Surabaya, beserta karyawan serta pegawai, dan para wali murid SMP Negeri 10 Surabaya yang ikut menyaksikan acara pada pagi hari ini, serta siswa-siswa anak-anakku SMP Negeri 10 Surabaya yang saya banggakan. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan berkah dan rahmatnya pada hari ini kita bisa mengikuti acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita harapkan syafaatnya di dunia dan di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenankan saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada peringatan Maulid Nabi Muhammad pada pagi hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dengan sholawat dari tim Hadroh SMP Negeri 10 Surabaya, dilanjutkan dengan acara inti yaitu Mau'idhah Hasanah oleh Bapak Kepala SMP Negeri 10 Surabaya, Dr. Andes M. Maskur HS MSI, diakhiri dengan doa dan dilanjutkan sholawat. Untuk memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita buka acara dengan membaca Ummul Quran. Ala hadinah wa ala kulli niyatin sholihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ashabihi wa ahli baitihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dengan bacaan suratul Fatihah acara hari ini mendapat ridho Allah dan berjalan lancar. Memasuki acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada yang bertugas, Ananda Nur Hadi dari kelas 9B, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah inna
الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul Adzim, Sadaqallahul Adzim. Semoga dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan oleh Ananda Nur Hadi dari kelas 9B, kita semua mendapatkan curahan berkah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya kepada yang membaca dan umumnya kepada kita semua. Memasuki acara yang ketiga, marilah kita saksikan penampilan dari tim Hadroh SMP Negeri 10 Surabaya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qamarun, qamarun, qamarun sidanan nabi, qamarun wa jamil, wa jamil, wa jamil sidanan nabi, wa jamil.
Memasuki acara yang keempat, yaitu acara yang kita nanti-nantikan, acara inti, yaitu Mau'idhah Hasanah oleh Bapak Kepala SMP Negeri 10 Surabaya. Kepada beliau, Bapak Dr. Andes M. Maskur HS, kami persilahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. صلوا على النبي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
واغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله طلع البدر وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Al-ayah, Shadaqallahul azim. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Negeri 10 Surabaya yang dirahmati Allah, dan anak-anakku sekalian di rumah maupun yang hadir di sekolah, yang selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala yang berbahagia, serta para orang tua, keluarga besar SMP Negeri 10 Surabaya yang mungkin saat ini ikut menyaksikan kegiatan pagi ini yang berbahagia. Marilah kita selalu dan selalu memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa limpahan karunia dan rahmatnya, niscaya pagi ini kita tidak mungkin melaksanakan kegiatan ini dalam rangka mengambil ibrah atas kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan khususnya untuk anak-anak kita, peringatan ini kita jadikan momentum untuk mengkaji sifat-sifat Rasulullah
kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita saat ini. Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku yang berbahagia. Setiap kita memasuki bulan Rabiul Awal, maka yang terbersih di ingatan kita itulah bulan agung. Karena 14 abad yang lalu telah dilahirkan sosok seorang anak di Jazirah Arabia yang kita kenal dengan nama Ahmad atau Muhammad, yang kemudian di kemudian hari mendapatkan wahyu dari Allah sebagai pertanda diutusnya Muhammad ini sebagai nabi sekaligus rasul yang terakhir di muka bumi ini. Pada peringatan kali ini, selayaknya kita mengkaji apa yang selama ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Cerita tentang kelahiran sampai dengan tumbuh dewasanya Rasulullah atau Muhammad ini, selayaknya semua orang yang mengaku sebagai Muslim sudah harus tahu. Jadi akan menjadi aneh kita mengaku umat Muhammad tapi tanpa mengetahui bagaimana kisah perjalanan Rasul Agung kita ini mulai dari lahir sampai dengan wafatnya. Apalagi kita sering menyebut, saya ingin menjadi umat Muhammad. Saya ingin menjadi umat Muhammad yang nanti di padang mahsyar mendapat syafaat beliau. Bagaimana mungkin kita berharap yang begitu tinggi sementara mengenal sosoknya saja kita tidak tahu. Oleh karena itulah anak-anakku sekalian, mari kita mulai dari sekarang figur contoh kita dalam kehidupan ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah Rasulullah ini. Yang di dalam Al-Quran pun sudah diterangkan bahwa Rasulullah itu sosok yang lahum khuluqul azim, sosok yang mempunyai akhlak yang azim, yang sangat besar, yang sangat indah, dan semua tindakannya tidak pernah menyimpang karena semua yang dilakukan Rasulullah itu merupakan wahyu, tuntunan yang disampaikan oleh Allah. Kalau kemudian kita mengenal dalam kehidupan kita, yang ditinggalkan Rasulullah itu kan ada dua. Ketika Rasulullah wafat, aku tinggalkan dua hal, yaitu kitabullah, kan gitu, wasunnati. Yang kemudian kita kenal kitabullah dengan Al-Quran, sunnati itu berarti al-hadis. Di al-hadis pun kemudian kita bisa pisahkan menjadi dua. Ada al-hadis yang merupakan qala Rasulullah, ungkapan Rasulullah. Kemudian ada juga takrir Rasulullah atau penetapan Rasulullah. Kemudian kita juga memahami hadis itu juga fi'lur Rasulullah, perbuatan Rasulullah. Di samping yang tiga ini, hadis ada juga yang qalallah, yaitu firman Allah. Hanya saja bukan dimaksudkan dalam ayat Al-Quran. Itu yang kita kenal kemudian dengan hadis qudsi. Jadi itulah anak-anakku sekalian yang perlu kita fahami sebagai orang yang mengaku ana muslimun. Saya termasuk golongan orang-orang yang muslim. Oleh karena itulah pagi ini saya ingin mengajak anak-anakku sekalian untuk meneladani Rasulullah sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Lam dan qaf, qadnya itu kedua-duanya takkid untuk menguatkan, dan sungguh-sungguhlah. Karena adalah Rasulullah itu uswatun hasanah,
contoh yang baik. Tadi sudah saya sampaikan bahwa semua yang keluar dari Rasulullah, baik itu ucapan, baik itu perbuatan, baik itu penetapan. Yang dimaksud penetapan itu Rasulullah ketika melihat sahabat melakukan sesuatu kemudian Rasulullah tidak melarangnya, itu berarti juga sebagai hadis, berarti itu dibolehkan. Maka itu semua yang mendasari Rasulullah itu bukan nafsu Rasulullah, bukan, tapi illa wahyu yuha, kecuali hanya wahyu dari Allah. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad itu merupakan Al-Quran berjalan. Semua perilakunya tidak lain dan tidak bukan hanyalah apa yang termaktub dalam Al-Quran. Kemudian sosok Muhammad ini ketika menjadi Rasulullah kita kenal dengan sifat-sifatnya yang 4 itu. Anak-anak kecil biasanya menghafalkan dengan nazom sidik, amanah, tabligh, fatona. Kita kaitkan sifat Rasulullah ini dalam kehidupan kita saat ini. Kalau sekarang kita ini mengatakan, ayo kita perkuat pendidikan karakter dengan cara jujur. Rasulullah sudah mempunyai sifat itu dari kecil sudah. Yaitu apa? Sidik. Bisa dipercaya. Benar. Maksud saya sidik itu benar. Jadi semua yang dikatakan Rasulullah itu kebenarannya mutlak. Jadi kalau benar berarti tidak mungkin Rasulullah kemudian mengatakan yang tidak benar. Jadi karakter itu orang kita kadang-kadang Muslim mengambil ibrah itu bukan dari Rasulullah. Padahal itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Orang sekarang sering mengungkapkan temuan-temuan seolah-olah itu gagasannya. Tidak. Apa yang selama ini digagaskan, dikatakan oleh para ahli pun, kalau kita kembalikan faruddu ilallah wa rasul, semuanya ada di sana. Hanya saja kita yang belum menerapkannya dengan benar. Jadi sidik itu kebenarannya mutlak. Kemudian amanah, bisa dipercaya. Mulai dari sosok pemuda yang kita kenal bahwa Muhammad atau Rasulullah ini di usia anak-anaknya sudah ditinggalkan oleh bapaknya, kemudian menyusul ibunya yang wafat. Beliau harus tumbuh kembang bersama pamannya yang kita selalu kenal dengan Abu Thalib. Dia tumbuh kembang dengan sepupunya namanya Ali, yang nanti kemudian belakangan menjadi menantunya. Itu sepupunya. Sejak muda Rasulullah ini suka berhalwat, atau kalau kita ngomong sekarang semedi begitu. Jadi menyendiri merenungkan. Karena secara historis kita tahu lahir sebagai seorang yang yatim, kemudian menyusul jadi yatim piatu. Maka beliau kemudian harus banyak berkutat dalam kehidupan beliau sendiri. Sehingga mulai muda pun mereka sudah mulai berdagang. Seorang ahli dari barat yang notabene bukan seorang muslim menuliskan dalam bukunya, pedagang terhebat di dunia ini sosoknya itu Muhammad. Kepala negara terhebat di dunia ini sosoknya Muhammad. Orang jujur di dunia ini sosoknya Muhammad. Lantas bagaimana mungkin kita yang mengaku muslim tidak melihat sosok ini sebagai panutan kita? Dalam sejarah banyak dituliskan bahwa sifat amanah ini, kita tahu Rasulullah sejak remaja ketika kemudian
belajar berdagang sampai dengan usia dewasa, mengajarkan pada kita, kalau berdagang mau laris itu pertama, jangan pernah menipu. Jangan pernah mengurangi timbangan. Bahkan kalau mungkin tambahi timbangan. Maka tidak perlu iklan, tidak perlu advertisement. Dari mulut ke mulut pelanggan ini akan bercerita. Kalau kita beli ke Muhammad, kita tidak akan merugi. Dalam perjalanan itulah kemudian yang membuat tertarik sosok wanita kaya raya di Jazirah Makkah, yang kita kenal kemudian jadi Ummul Mukminin, Ummina, ibu kita, Khadijah. Khadijah itu pada saat sebelum dinikahi Rasulullah, orang terkaya di dataran Arab. Hampir semua tanah di Makkah itu milik Khadijah. Tapi di perjalanan kita mendapatkan ketika beliau wafat, Khadijah pada kondisi bahkan kafan saja tidak ada. Sehingga ketika beliau hendak wafat, beliau memanggil anak putrinya yang kita kenal dengan Fatimah. Dibisi, nak, nanti kalau Umi wafat, mintakan salah satu jubah ayahmu untuk menjadi kafanku. Mendengar ini, Rasulullah pun tidak bisa menahan air mata. Maka di saat yang sama, malaikat Jibril turun dari langit dengan membawa 4 kafan. Itulah gambarannya kehidupan Muhammad. Makanya tidak salah kalau ada beberapa guru kita menyampaikan, dalam berdakwah Nabi kita ini berawal dari orang kaya, tapi kemudian berakhir pada kondisi miskin. Sehingga muncul kritik. Sementara sekarang banyak para pendakwah yang berangkat dari miskin, kemudian dengan berdakwah berharap kemudian berakhir dengan kaya. Apa tidak boleh? Boleh-boleh saja, asalkan kewajiban-kewajibannya dipenuhi sesuai dengan hak dan kewajiban yang digariskan oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Anak-anakku sekalian, kembali pada sosok Rasulullah tadi dengan sifat yang kedua, yaitu amanah. Mudah dipercaya ini juga tergambar dalam kisah beliau ketika masih remaja. Pada saat itu lembah Masjidil Haram itu kan lembah yang dikelilingi oleh gunung. Kemudian ada hujan lebat sehingga Ka'bah itu sempat kebanjiran sampai Hajar Aswad itu terlepas dari tempatnya. Jadi anak-anakku sekalian, di Arab dulu terkenal dengan kafilah-kafilah atau kelompok-kelompok, keturunan-keturunan. Antara satu dan yang lain saling bersengketa, adu kekuatan, baik kekuatan harta maupun kekuatan fisik. Mereka juga sudah menghormati Ka'bah itu meskipun mereka belum Islam. Jadi ketika Masjidil Haram atau Ka'bah ini terlepas dari, maksudnya Hajar Aswad ini terlepas dari Ka'bah, kemudian mereka juga bersepakat, kita kembalikan di tempatnya. Kalau kita semua sudah pernah haji atau umroh, kita akan mengenal dengan rukun Hajar Aswad atau sudut Hajar Aswad itu, yang sekaligus mengarah ke tempat Masya'i atau tempat Sa'i itu. Kemudian mereka bingung, siapa yang berhak mengangkat Hajar Aswad ini ke
tempatnya, mengembalikan ke Ka'bah. Untuk urusan ini saja mereka berkelahi, berdebat, tidak habis-habis. Akhirnya kemudian atas usulan Muhammad yang masih muda, yang sudah mendapatkan gelar Al-Amin, jadi bisa dipercaya itu, makanya kemudian gelar Al-Amin diberikan bukan oleh siapa-siapa, oleh mereka, orang kafir itu sejak muda mengakui kalau Muhammad ini orang baik, orang yang bisa dipercaya. Maka ketika ada seorang muda yang mengangkat tangan mengusulkan bagaimana kalau kemudian kita buat semacam pengumuman, siapapun yang masuk ke Masjidil Haram lebih dulu, itulah yang berhak mengangkat Hajar Aswad dan mengembalikan ke tempatnya. Ya, kita bisa menebak siapa kira-kira yang pertama, karena Muhammad ini muda ini memang tempatnya selalu di situ. Jadi sebelum turun perintah menjadi nabi, Muhammad ini sudah tadi saya katakan di depan, suka berhalwat, jadi menyendiri. Maka dia memilih tempat Masjidil Haram ini tempatnya. Maka ketika kafilah-kafilah, kelompok-kelompok Quraisy ini berebut masuk Masjidil Haram duluan, ya yang ditemukan pertama di dalam siapa? Muhammad. Akhirnya mereka kemudian memperhatikan dan menyilahkan, oke, karena you Muhammad yang sudah duluan datang, silahkan angkat. Tapi sifat amanah ini, dan bahkan nanti sifat yang keempat, cerdas, fatonah itu sudah muncul di Rasulullah. Apa yang dilakukan? Maka Rasulullah kemudian menggelar surbannya. Hajar Aswad diletakkan di atasnya. Kemudian semua pemimpin kafilah tadi diundang untuk ikut memegang ujung-ujung surban tadi, sehingga semua ikut mengangkat. Tidak ada yang direndahkan dan tidak ada yang merasa tersingkirkan. Semuanya merasa ikut andil. Ini contoh. Jadi kalau orang sekarang mengatakan live in society, hidup dalam kemasyarakatan, itu berarti apa? Konsepnya harus saling menguntungkan. Kalau toh bertutur kata tidak boleh ada yang merasa disinggung atau sengaja menyinggung. Jadi semua merasa mendapatkan istilah sekarang kesetaraan. Semua merasa diperlakukan hak dan kewajibannya sama. Tidak ada yang kemudian merasa harus diunggulkan atau merasa wajib diunggulkan. Tidak ada. Ini yang diberikan oleh Rasulullah. Jadi kalau sekarang kita berpikir soal kesetaraan, Rasulullah sudah memberikan contoh mulai masih muda. Jadi amanah ini betul-betul melandasi dalam kehidupan kita sekarang. Kalau sekarang kita berpikir soal karakter, ya, jujur gitu, bisa dipercaya, tidak usah berpikir siapa yang mengawali. Rasulullah sudah mengawalinya. Kembali lagi kita harus malu. Kita ini seorang muslim, tetapi tidak berusaha memahami kitab suci kita dengan baik. Tidak berusaha memahami apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah dengan baik. Sehingga kadang-kadang kita sering terbelalak seolah-olah apa yang dilakukan oleh sosok-sosok yang sekarang ini kita kagumi, sepertinya itu menjadi sesuatu yang hebat, yang baru. Tidak. Kalau kita mau kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah, insya Allah semua yang kita hadapi sekarang ini sudah semua ditemukan di sana. Kenapa? Karena Al-Quran menjamin sehebat apapun ilmu di dunia ini, dikatakan Al-Quran, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Jadi kalau sekarang kita berpikir soal AI, kemudian seolah-olah bahwa sekarang kita berpikir seolah-olah ilmu pengetahuan seperti Tuhan, tidak. Di mata Allah itu masa qalil, itu hanya sedikit. Sampai sekarang orang sehebat apapun saja memprediksi kapan terjadi gempa, tidak ada yang tahu. Ini soal gempa saja. Tidak ada ilmu apapun di dunia ini yang bisa memprediksi kapan gempa terjadi. Yang ada cuma tanda-tanda mungkin ada. Tapi kapan gempa terjadi, tidak ada yang bisa memprediksi. Itu baru satu saja. Meskipun dengan kecanggihan teknologi.
Baru ketika gempa bisa dicatat seberapa besar tingkat getarannya. Itu yang kita kenal dengan seismograf. Yang kita kemudian kenal dengan skala Richter. Kan itu. Tapi kapan gempa? Nobody knows. Para ahli juga mengakui itu. Oleh karena itulah, kita yang sekarang ini pada taraf belajar, jangan kemudian mudah sedikit saja merasa sombong dengan ilmu kita. Masih belum ada apa-apanya. Orang sekarang suka ngomong forecast. Apa itu forecast? Ramalan. Rasulullah itu maksum. Sudah dikasih oleh Allah, tapi Rasul tidak pernah mengatakan ini ramalan, tidak pernah. Coba kita kaji hadis tentang tanda-tanda datangnya hari kiamat. Semua sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Itu bukan ramalan, tapi wahyu. Contohnya apa? Satu aja. Danau Siberia itu nanti akan habis airnya. Sekarang sudah kita temukan itu. Lihat bagaimana kalau sudah begitu kita kemudian tidak merasa beriman. Rasulullah itu dikatakan ummi, orang yang tuna baca. Jadi sebelumnya tidak pernah baca kitab apapun sebelum mendapat wahyu. Tapi sudah tahu apa yang akan terjadi. Kenapa? Karena wahyu. Nah, kemudian sifat yang ketiga, tabligh. Sekarang istilah kita tabligh ini apa? Communicate, menyampaikan. Jadi wahyu apapun yang diterima oleh Rasulullah, semuanya disampaikan, tidak ditambah dan tidak dikurangi. Metode yang digunakan Rasulullah sudah menggunakan multi-complex method. Kenapa? Karena kita berdakwah di Taif dan berdakwah di Hijaz, dua daerah yang beda, maka cara berdakwahnya Rasulullah sudah beda. Di Taif itu dulu terkenal dengan orang yang sangat kasar, orang yang keras. Kita tahu dalam sejarah ketika Rasulullah berdakwah di Taif, bahkan tidak saja diterima, tapi bahkan mendapat perlakuan secara fisik yang sangat kasar. Tapi Rasulullah tidak merasa bahwa itu kasar, tidak. Tapi merasa karena mereka tidak tahu. Malaikat penjaga gunung di Taif itu saja sampai geram. Wahai Muhammad, katakan saja, aku harus gulingkan gunung ini. Kata Rasulullah, tidak, itu sudah melakukan begitu. Mereka melakukan begitu karena mereka tidak tahu. Tidak tahu. Dan saya yakin nanti kalau tidak generasi ini, generasi berikutnya yang akan iman. Dan alhamdulillah, ayat dalam Al-Quran sudah terbukti. Kalau kita punya kesempatan di Arab dalam waktu yang lama, silahkan datang ke Taif. Tapi sementara kalau visa umroh tidak boleh sampai ke Taif. Alhamdulillah saya yang pernah tinggal di sana 4 tahun, bertugas di sana 4 tahun, jadi Taif ini hampir semua buah ada. Jadi tempat tersubur di Saudi itu Taif. Di wilayah sekitar Makkah. Semua buah bisa ditanam di Taif dan tumbuh dengan baik. Kalau kita pernah melihat ada semangka yang besarnya serangkulan kita itu dihasilkan dari Taif. Jadi tabligh sifat Rasulullah yang ketiga ini menyampaikan. Dan itu tidak mudah. Berdarah-darah. Bahkan sampai terancam nyawanya. Itu yang kita kenal dengan kejadian pindahnya Rasulullah atau hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Sifat yang terakhir Bapak Ibu sekalian, yang kadang-kadang kita lupakan. Fatonah, tadi di depan sudah kita sampaikan. Fatonah itu cerdas. Jadi Rasulullah itu buta aksara tapi cerdas, bukan main. Kok bisa? Iya. Bukankah kita sudah belajar dari sejarah? Sejak anak-anak, balita maksudnya itu. Bukankah Rasulullah pernah mendapatkan the whole body washing? Apa itu the whole body washing? Pencucian seluruh dirinya.
Dalam kita disebutkan bahwa dadanya kemudian dibuka oleh malaikat dan semua dicuci. Itu yang kemudian menjadikan Rasulullah maksum, terjaga. Kecerdasan itu bisa kita buktikan bahwa orang-orang barat sekarang yang kemudian mau mempelajari Al-Quran atau Al-Hadis menerima kebenaran ini, bahwa kecerdasan Rasulullah Muhammad itu tak tertandingi. Jadi kalau sekarang kita bergerak dengan AI, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan, itu seolah-olah bisa mengganti segalanya, semua itu sudah digambarkan oleh Rasulullah. Sudah digambarkan semuanya. Mari kita buka Al-Quran, mari kita buka Al-Hadis. Satu demi satu, terutama di bidang sains, maka akan kita temukan jawabannya. Sehingga momentum memperingati lahirnya Rasulullah ini atau Muhammad ini yang kita kenal dengan Maulid Nabi ini, mari kita teladani sifat-sifat Rasulullah itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita sebagai siswa, coba yang 4 tadi kita terapkan. Sidik itu berarti apa? Tadi sudah disampaikan bahwa bisa dipercaya. Berarti apa? No nyontek. Itu keteladanan dari Rasulullah. No lying. Tidak ada kebohongan. Kebenaran, jadi semua benar. Kemudian amanah. Mari kita jadikan sekolah kita ini SMP 10 sebagai tempat yang memang bebas kebohongan. Jadi tidak ada yang perlu berkata bohong. Say the truth and tell the truth. Kemudian communicate what you can do to others. Bentuk jejaring, networking, saling berbagi, sharing. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dan yang terakhir, kita syukuri apa yang sudah dikaruniakan Allah pada kita. Kenapa? Bukankah dalam surat At-Tin disebutkan bahwa kita ini diciptakan sebaik-baik bentuk. Kita diciptakan sebagai makhluk yang sempurna. Nah, kesempurnaan itu mari kita kemudian manfaatkan untuk kemaslahatan, untuk kebaikan diri kita dan orang di sekitar kita. Kalau itu bisa kita ciptakan, insya Allah lingkungan SMP 10 ini menjadi lingkungan yang sangat menyenangkan. Mungkin anak-anakku belum mengenal slogan ini, tapi di antara bapak guru sudah kita ciptakan slogan ini. Al-Madrasati Jannati. Jadi kalau Rasulullah pernah mengajarkan pada kita, marilah kita buat rumah kita, surga kita. Baiti Jannati, maka di sekolah kita juga Al-Madrasati Jannati. Jadi sekolah ini kita jadikan sebagai tempat yang menyenangkan, layaknya surga. Bagaimana bisa menciptakannya? Maka komitmen semua pihak kita bangun. Komitmen semua warga SMP 10 kita bangun. Dan mari kita kembalikan kejayaan SMP Negeri 10 sebagaimana yang sudah kita kenal. SMP Negeri 10 sudah menghasilkan seorang menteri. SMP 10 sudah menghasilkan seorang kepala dinas banyak. Ke depan SMP 10 akan menghasilkan Presiden Republik Indonesia. Semoga. Dan semua warga, gurunya dan siswanya hidupnya dipenuhi dengan keberkahan dari Allah. Ilmunya diberikan menjadi ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat. Kalau tak bekerja diberikan rezeki yang barokah. Dalam kehidupan diberikan kesehatan yang prima. Dan semuanya, muaranya menjadi ahli surga. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah acara demi acara telah kita ikuti bersama, dan dengan berakhirnya Mau'idhah Hasanah dari Bapak Dr. Andes M. Maskur HS MSI, semoga kita bisa meneladani sifat-sifat dan akhlak dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan kita amalkan pada kehidupan sehari-hari. Acara berikutnya yaitu doa penutup. Kepada Saudara Alfian Yanis Chandra Kirana kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru dan anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, serangkaian acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam telah kita laksanakan dengan baik dan khidmat. Patut kiranya kegiatan ini kita tutup dengan doa agar nantinya kita termasuk umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat beliau. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana fir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa syahadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana hablana min aswajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Saudara Alfian Yanis Chandra Kirana kami haturkan terima kasih. Dan saatnya acara ini kita tutup bersama. Perkenankan saya selaku pembawa acara undur diri dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحمه ربي روحنا يا ربنا. مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحمه ربي روحنا
شيخ